Shalom. Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara dalam siaran Suara Pertobatan. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami di ruang di mana kami masing-masing berada pada saat ini. Tidak ada seorang pun dari kami Tuhan yang tidak mengalami pergumulan, permasalahan dalam hidup ini. Dari waktu ke waktu kami rindu mendapat pencerahan sehingga kami selalu dikuatkan untuk menghadapinya. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, sukacita, damai, sejahtera, dimanapun sedang berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Harapan saya selalu, program ini menemani di kala kesepian, menghibur di saat berduka, menguatkan di saat lemah, memberi semangat di kala lesu, memberi penerangan dan visi di kegelapan perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika Yesus melayani di bumi ini sebagai manusia, dalam pelayanan pekabaran Injil itu, Ia memberkati orang-orang yang bertemu dengannya. Berkat paling besar adalah tentang keselamatan. Yesus mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil. Tetapi di samping perkara keselamatan, di samping perkara rohani, Yesus juga memperhatikan perkara-perkara jasmani. Yang lapar Ia beri makanan, benar-benar makanan saudara. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan ribuan orang. Pada waktu bertemu dengan Yesus, orang yang kerasukan dilepaskan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Tanda-tanda ajaib mengiringi pelayanan Yesus. Penderitaan, pergumulan, sakit penyakit yang begitu berat, Tuhan Yesus sembuhkan. Perempuan pendarahan 12 tahun. Perempuan yang kerasukan selama 18 tahun. Orang yang buta sejak lahirnya. Dan pada hari ini, saya ingin mengajak kita ke kolam Bethesda. Merenungkan kembali bagaimana seorang yang sakit, saya perkirakan dia lumpuh, selama 38 tahun disembuhkan oleh Yesus. Kisah ini bisa kita baca dalam Yohanes pasal 5, ayat 1 sampai dengan 18. Saya percaya sebagian besar kita sudah pernah mendengarkan kisah ini. Mungkin karena sering kita mendengarnya, kita menjadi seolah terbiasa dengan seorang yang diceritakan di sini sakit selama 38 tahun. 38 tahun, saudara. Coba kita renungkan kembali apa arti sakit yang menahun ini. Pada zaman dulu, pada kondisi, pada waktu Yesus melayani di kota Yerusalem. Kalau ada seorang yang kita kasihi sakit, saudara, kalau seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau katakanlah setahun, 2 tahun, kita masih bisa menyediakan waktu perhatian untuk merawatnya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, apa yang terjadi? Kita yang biasa merawat orang sakit ini mengatakan, aku punya kerja, aku harus cari makan, aku tidak bisa sepenuhnya merawat orang yang kita kasihi yang sedang sakit. Di dalam keluarga bersama saudara-saudara yang lain, kita mungkin bisa mengatur pembagian tugas, bergiliran menjaga anggota keluarga yang kita kasihi yang sedang sakit. Kalau ini berjalan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bayangkan saudara, barangkali timbul yang satu menyalahkan yang lain. Harusnya giliran si A, si B yang menjaga, bukan lagi giliranku. Atau kita mengeluh tentang anggota keluarga kita yang tidak mau lagi ikut giliran menjaga. Dan ini semua adalah hal yang wajar, saudara. Kalau seandainya anggota-anggota keluarga kita adalah orang-orang yang sudah dilahirbarukan, yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya, saya percaya
ada daya tahan, ada kekuatan untuk melayani saudara yang sakit. Tetapi bayangkan keadaan Yerusalem pada waktu itu. Apalagi dalam keluarga yang belum dijamah oleh Roh Kudus. Maka daya tahan untuk menjaga keluarga yang sakit itu sangat terbatas. Dalam keadaan seperti ini, saya bisa membayangkan orang yang sakit 38 tahun ini tadi, hidup tanpa perhatian, hidup dalam keadaan yang sangat pas-pasan. Bisa bertahan hidup dalam keadaan seperti itu sungguh luar biasa. Siapa yang memberi dia makan? Siapa yang mengganti pakaiannya? Tuhanlah yang memelihara dan menjaganya, yang menggerakkan hati orang untuk berbelas kasihan, memberi makanan, mengganti pakaian, membantu ia untuk mengurus hal-hal yang tidak bisa ia lakukan. Dari segi kejiwaan saya percaya bahwa orang ini tadi adalah seperti orang yang sudah ditinggalkan oleh dunia ini. Merasakan seperti orang yang sudah terasingkan dari dunia ini. Tidak punya hari depan lagi. Yang menghabiskan waktunya sehari lepas sehari tanpa ada satu kepastian kesembuhan penyakitnya itu. Ada sedikit pengharapan dalam diri orang itu untuk bisa terjun ke kolam pada waktu airnya bergejolak. Karena dikatakan dalam ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Secuil harapan inilah yang membuatnya bisa bertahan. Sewaktu-waktu dia merangkak ke tepi kolam dengan harapan pada waktu itulah air bergejolak dan ia bisa jatuhkan dirinya ke kolam. Tetapi pada waktu air kolam bergejolak, ia ternyata ada di tempat lain. Orang lain telah mendahuluinya. Hari lepas hari dilaluinya dalam keadaan seperti itu. Dalam keterpurukan hidupnya ini, Yesus datang menemuinya. Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Wah, ini pertanyaan yang aneh. Maukah engkau sembuh? Apabila kepada orang yang lapar, kita mengatakan, apakah engkau mau makan? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Demikianlah kata kita. Tetapi Yesus mengajukan pertanyaan itu. Apa sebenarnya makna pertanyaan itu? Saudara, 38 tahun sakit. Itulah dia hidup keseharian dari orang yang sakit ini. Ia tidak terbiasa lagi dalam keadaan sehat. Apakah masih ada keinginannya untuk sembuh? Apakah ia masih mengingini satu perubahan di dalam hidupnya? Dari keadaan sakit menjadi sehat. Saya percaya hati Yesus tergerak oleh belas kasihan pada orang ini. Karena walaupun sudah hampir padam, orang itu tadi masih punya harapan. Kalau tidak, ia tidak akan bisa bertahan di kolam Bethesda itu. Tuhan menghargai iman itu sekecil apapun. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena orang ini masih punya iman. Walaupun sudah hampir-hampir redup. Ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu tidak lagi menjawab, "Aku mau sembuh Tuhan." Tetapi yang ia katakan kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ia tidak mengatakan kepada Yesus, "Aku mau sembuh." Tetapi ia mengatakan, "Inilah aku Tuhan, engkau tahu keadaanku, keterpurukan hidupku. Kenapa aku tidak kunjung sembuh? Karena selalu ada orang yang mendahului aku." Kemudian Yesus berkata dalam ayat 8, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saya kira, disinilah saatnya iman pengharapan orang yang sakit itu diuji. Orang yang sudah sakit 38 tahun, bertemu dengan seorang asing yang belum pernah dikenalnya, yang berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Satu perintah yang tidak pernah didengarnya selama 38 tahun, waktu yang lama. Kalau ia tidak punya iman dan pengharapan, 38 tahun ia sakit, mungkin dia mengatakan, "Aku tidak bisa bangun, aku tidak bisa mengangkat tilam, aku tidak bisa berjalan." Itulah jawaban logis
dari orang yang sudah 38 tahun dalam keadaan keterpurukan yang tidak berubah keadaannya itu. Tetapi pada waktu itu, iman pengharapan yang muncul. Yesus yang memiliki karisma, memiliki suara yang berkuasa. Iman dan pengharapannya itu seperti menyala dan ia bangun. Ternyata ia bisa berdiri. Ia angkat tilamnya dan ia berjalan meninggalkan tempat itu. Orang-orang yang mengenal dia heran karena orang ini adalah orang yang lumpuh selama ini. Kok dia sudah bisa berjalan? Maka ia menyaksikan apa yang terjadi di dalam dirinya. Tetapi ia tidak tahu, ia tidak kenal siapa yang menyembuhkannya itu, sebab Yesus tidak kelihatan lagi di tempat itu. Pada waktu ia berada di dalam bait Allah, ia bertemu Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Mulai dari saat itu, orang itu menyaksikan Yesuslah yang menyembuhkannya. Saya tertarik dengan perkataan Yesus, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Kesembuhan adalah perkara jasmani. Jangan berdosa adalah perkara rohani. Berarti ada hubungan antara perkara jasmani dan perkara rohani. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, penyembuhan-penyembuhan yang dilakukannya, berkaitan dengan perkara-perkara rohani, dengan perkara keselamatan. Bisa jadi hal seperti ini kita lupakan pada masa sekarang ini. Apabila kita melihat ibadah-ibadah penyembuhan pada masa sekarang ini, tampaknya itu tidak dikaitkan lagi dengan perkara rohani tentang keselamatan. Padahal misi Yesus yang paling penting adalah keselamatan jiwa kita. Penyembuhan-penyembuhan, mujizat-mujizat adalah tanda-tanda yang menyertai, yang mendukung misi penyelamatan. Mujizat penyembuhan saja, tanpa dikaitkan dengan keselamatan jiwa, perlu kita mempertanyakan, apakah ini benar-benar kesembuhan dari Tuhan? Perlu kita sadari, Tuhan Yesus menyembuhkan, tetapi si iblis juga bisa melakukan penyembuhan-penyembuhan itu. Apa bedanya? Penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus adalah penyembuhan menyeluruh, bukan hanya jasmani, tetapi perkara rohani juga disentuhnya. Tetapi penyembuhan dari si iblis merusak jiwa kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, saudara. Bukan kesembuhan secara jasmani itu yang penting, tetapi yang paling penting adalah keselamatan jiwa kita. Orang sakit di kolam Bethesda itu mengalami kesembuhan jasmani, tetapi juga yang lebih penting, ia mengalami kesembuhan rohani. Apa yang kemudian terjadi sesudah itu? Ia menceritakan perbuatan Yesus itu kepada orang-orang lain. Yesus sudah menyembuhkan aku. Ia menyaksikan Yesus melalui kehidupannya. Saya percaya setiap orang yang sudah mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus akan menyaksikan Yesus di dalam hidupnya. Hati seolah bergejolak, mulut ingin berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang sudah dilakukan oleh Yesus di dalam hidup kita. Ini adalah hal spontan yang terjadi pada waktu Yesus menjamah kehidupan kita. Kita ingin sukacita damai sejahtera yang kita alami, kebahagiaan yang kita alami, bisa juga dialami oleh saudara-saudara yang lain. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kejadian apakah yang terpenting yang dialami orang sakit 38 tahun di kolam Bethesda itu? Mungkin kita mengatakan, kesembuhannya itulah yang paling penting. Menurut pendapat saya, bukan itu. Kejadian paling penting yang dialami orang itu adalah pertemuan secara pribadi dengan Yesus, di mana ia mendapatkan kesembuhan rohani, bukan hanya kesembuhan jasmani. Keselamatan adalah paling penting, tidak bisa dibandingkan dengan masalah-masalah jasmani. Katakanlah kita hidup di dunia ini secara jasmani sampai 80 atau 90 tahun. Tetapi kita akan hidup di dalam dunia kekekalan untuk selama-lamanya.
Jadi keselamatan itu adalah yang paling penting. Itulah kejadian yang paling penting yang dialami oleh orang itu. Mujizat penyembuhan secara jasmani masih terjadi. Tuhan Yesus menyembuhkan pada masa dulu dan sekarang juga Ia menyembuhkan. Tetapi tetap yang menjadi misi Yesus adalah keselamatan jiwa kita. Pada waktu seorang perempuan buta bernama Fanny Crosby dilawat oleh Tuhan dalam satu kebaktian kebangunan rohani. Mulai pada saat itu ia mengenal Yesus secara pribadi. Memang kedua matanya tidak mengalami mujizat penyembuhan, tetapi mujizat terbesar dialaminya, keselamatan jiwanya. Mulai dari saat itu, Fanny Crosby melihat dunia ini dengan mata rohani yang jelas, sehingga Yesus memakai talentanya menggubah lagu-lagu rohani ribuan banyaknya yang kita masih dengarkan sampai sekarang ini. Barangkali saudara kekasih mengalami kelumpuhan. Sudah beberapa kali pernah mengikuti KKR penyembuhan, namun mujizat itu belum terjadi. Pada saat ini saya ingin mengatakan, mujizat yang terbesar yang terjadi dalam kehidupan saudara, mengenal Yesus secara pribadi, mengalami kesembuhan rohani secara total, mendengarkan suara pertobatan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, sehingga Roh Kudus diam di dalam hati saudara. Saudara bisa menjadi seorang pendoa melayani Yesus. Doakan semua anggota keluarga yang saudara kasihi. Doakan hamba-hamba Tuhan dan jemaat di gereja saudara. Doakan keluarga yang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Doa-doa yang saudara panjatkan itu besar kuasanya, lebih besar dari tindakan-tindakan yang dilakukan secara jasmani. Bukan tidak mungkin, doa saudaralah yang merubah keluarga saudara, memberkati anggota-anggota keluarga saudara, anak menantu, cucu-cucu semua. Dalam keadaan seperti ini, kita melihat dunia ini dalam satu pandangan rohani yang baru. Dunia yang indah bersama dengan Yesus. Tuhan pasti memenuhi semua kebutuhan saudara. Ada amin saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara barangkali tidak terkena penyakit selama 38 tahun. Tetapi bukan tidak mungkin. Ada penyakit lain, bukan penyakit jasmani, tetapi pergumulan berat di dalam kehidupan saudara. Barangkali saudara mengatakan, sejak aku menikah, aku sebenarnya ada dalam penjara yang tidak kelihatan. Aku tidak pernah merasa berbahagia dengan pasanganku, walaupun kami sudah punya keturunan, dikaruniai beberapa orang anak. Tapi kurasakan ini semua kering dan gersang. Sering aku berpikir, dan pikiran itu muncul dan muncul kembali, seandainya dulu aku tidak menikah dengan pasanganku. Penjara seperti ini membuat saudara sering bermuka muram, sering mengalami penyakit pusing, susah tidur, terasa lemas, tidak punya tenaga. Padahal waktu berjalan, saudara semakin dan semakin tua. Apabila saudara mendengarkan renungan pada hari ini, haleluya, puji Tuhan. Inilah saatnya saudara. Pada waktu saudara dilawat oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya, sama seperti Ia melawat orang sakit di kolam Bethesda itu, maka pertanyaan Tuhan sama kepada saudara, apakah engkau mau hidupmu dipulihkan? Saudara tidak perlu mengatakan aku mau, tetapi ceritakan saja kepada Tuhan Yesus apa pergumulan yang saudara hadapi selama ini, kekeringan dan kegersangan di dalam hidup ini. Pada waktu itulah Tuhan memulihkan hidup saudara dan mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Artinya, dalam momen pertemuan saudara dengan Yesus, bertobatlah. Akui semua kesalahan-kesalahan saudara, jalan tersesat selama ini. Minta ampun dengan sungguh-sungguh. Maka pada waktu itu Roh Kudus dianugerahkannya mendiami diri saudara. Dan mulai pada saat ini, saudara melihat dunia dengan mata yang baru. Saudara melihat keluarga dengan mata rohani yang baru. Mengasihi pasangan saudara, mengasihi anak-anak. Segala sesuatu tampaknya menjadi indah kembali. Haleluya, puji Tuhan. Barangkali ada juga di antara saudara pendengar, apabila saya sapa, apa kabar, saudara mengatakan kabar baik, semuanya baik. Tetapi saya tahu,
dalam lubuk hati, saudara punya pergumulan di dalam hidup ini. Pada waktu kita ada dalam pesta-pesta pernikahan, kita memakai pakaian terbaik, kita tersenyum kanan kiri. Tetapi sebenarnya, di dalam hati kita punya masalah. Barangkali secara ekonomi, saudara tidak kekurangan, bahkan mungkin memiliki kelimpahan harta. Tetapi saudara tidak merasa sukacita, damai, dan sejahtera. Saya percaya ada saudara-saudara umat Kristiani dalam keadaan seperti ini. Barangkali saudara tidak merasa damai dengan harta benda yang saudara miliki. Barangkali sebagian dari harta saudara datang dengan cara yang tidak baik, seperti menipu dan korupsi. Pada waktu saudara mendengarkan siaran ini dan Roh-Nya menjamah saudara bertobat di dalam nama Yesus, akui semua kesalahan jalan tersesat selama ini. Pada waktu saudara sungguh-sungguh bertobat, Yesus mengampuni saudara, menganugerahkan Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam hati saudara. Ia akan memimpin perjalanan hidup saudara dengan keluarga ke depan ini. Ada sukacita, damai, sejahtera muncul di dalam kehidupan saudara. Barangkali ada kasus kolam Bethesda yang lain, di mana saudara merasa terpuruk di dalam kehidupan ini. Barangkali bukan secara jasmani harta benda, tetapi tekanan, tantangan, apapun bentuk dan manifestasinya, seolah menekan saudara. Pada waktu Yesus melalui firman-Nya menjamah saudara, puji Tuhan, haleluya. Ia menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun lamanya. Ia juga menyembuhkan, memulihkan kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh-Nya yang kudus, menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini, dan sungguh-sungguh ingin bertobat di dalam Yesus Kristus, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kusadari dosa-dosaku jalan tersesat selama ini. Ampuni aku. Pimpin hidupku ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tolong pegang bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu, pada waktu Injil diberitakan, di sana ada kuasa dan mujizat termasuk penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa memaafkan seorang atau beberapa orang dalam hidup saudara karena perbuatan mereka yang begitu kejam, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus lawat saudara kami yang punya akar pahit luka jiwa, sehingga ia bisa mengampuni orang-orang lain yang berbuat jahat kepadanya. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati, memberinya sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun berada, secara pribadi dan secara keluarga. Berkati usaha, pekerjaan, studi, dan pelayanan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.